nama saya Hanum Dianita dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa lapangan IKADA. Stay tune. Peristiwa lapangan IKADA. Peristiwa lapangan IKADA terjadi pada tanggal 19 September 1945. Peristiwa ini terjadi di lapangan IKADA. Kalian tahu nggak sih apa itu IKADA? Jadi, IKADA merupakan singkatan dari Ikatan Atletik Jakarta. Lapangan IKADA yang sebelumnya dikenal sebagai Lapangan Gambir merupakan pusat kegiatan olahraga. Nama lapangan IKADA baru muncul pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942. Selanjutnya kita akan membahas latar belakang peristiwa lapangan IKADA. Rapat di lapangan IKADA merupakan bentuk protes perlawanan terhadap rencana Jepang menyerahkan kekuasaan kepada sekutu pada tanggal 10 September 1945. Di sisi lain, para tokoh pergerakan mendengar kabar bahwa Belanda ingin kembali berkuasa di Indonesia. Selain itu, para pemuda mengadakan aksi karena tidak puas dengan kondisi dan struktur awal pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan. Sebulan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tak banyak perubahan dalam masyarakat karena kehidupan sosial politik masih diawasi oleh Jepang. Pemuda dan mahasiswa lalu menggagas rapat umum di lapangan IKADA untuk mempertemukan pemimpin dan rakyatnya. Meski ada larangan untuk berkumpul lebih dari 5 orang, rapat ini akhirnya tetap dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada Jepang bahwa rakyat mendukung pemerintahan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Perubahan tanggal pelaksanaan rapat di lapangan IKADA. Awalnya, rapat direncanakan pada tanggal 17 September 1945, tepat 1 bulan setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi, karena adanya ancaman dari tentara Jepang dan sekutu, akhirnya rapat raksasa ini diundur menjadi tanggal 19 September 1945. Meski adanya larangan mengadakan rapat raksasa telah dikeluarkan oleh tentara Jepang, namun rakyat tetap membanjiri lapangan IKADA dengan penuh semangat. Akhirnya rapat dilaksanakan pada tanggal 19 September 1945. Pada tanggal 19 September 1945, massa berbondong-bondong ke lapangan IKADA. Ribuan massa rakyat dari pagi hingga sore menunggu Soekarno untuk berpidato dalam perayaan sebulan kemerdekaan Indonesia. Pidato singkat Soekarno selama 5 menit berisi ujaran yang meminta rakyat mempercayai pemerintah. Pidato tersebut berhasil menenangkan rakyat yang sudah berkumpul selama 10 jam. Walaupun sedikit kecewa karena Soekarno hanya berpidato singkat, mereka kemudian bubar dan pulang ke rumah masing-masing ketika hari menjelang gelap. Jadi, makna dari rapat raksasa di lapangan IKADA ini yaitu yang pertama, peristiwa tersebut telah berhasil mempertemukan pemerintahan Republik Indonesia dengan rakyatnya. Yang kedua, peristiwa tersebut merupakan perwujudan kewibawaan pemerintahan Republik Indonesia terhadap rakyat. Yang ketiga, menanamkan kepercayaan diri bahwa rakyat Indonesia mampu mengubah nasib dengan kekuatan sendiri. Dan yang terakhir, rakyat mendukung pemerintahan yang baru terbentuk. Buktinya, setiap instruksi pemimpin mereka laksanakan. Jadi, itu tadi penjelasan singkat mengenai peristiwa lapangan IKADA. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan di sini saya mengucapkan mohon maaf apabila penjelasan tadi ada yang kurang jelas
ataupun dari kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.